Ada ya. Ah, tiba-tiba muncul-muncul sejak ketawa. Ya. Hai, salam berjumpa kembali bersama dengan Watitir. Hari baru ini kali lagi saya buat ini recording konon kan, mau coba-coba. Lama sudah lupa sudah mana apa mau takan, macam mana mau cakap. Ya ini si orang konon rakam di sini di mini studio si orang ini yang belum jadi-jadi. Ya ada sudahlah sedikit alat-alat. Oke, ini kali saya mau kongsi pengalaman apa yang saya alami hari inilah. Hari ini 29 hari bulan 6 2022 ada pengalaman yang menurut saya luar biasa dan yang sangat berharga menurut saya lah sebagai seorang berbangsa dusun di negara Sabah ini kan. Kasih sejalan negara. Oh iya. Oke, konon pengalaman ini hari ini saya ada siaran di radio online Kikitan FM jam 1 sampai jam 3 yaitu Keselimbahan Beres Dusun. Dan sebelum itu jam 9 hingga jam 11 itu ada program Bual Bicara bersama dengan MRK. Ya, oke. Bersama dengan MRK dari MRK Tenem, Christopher Joseph, MRK Suk, Stanley Supin, MRK DBKK, Jeffrey Joe Japrin dan juga MRK Johor yaitu the winner MRK 2022 Stefanus Ebel. Tapi ternyata diorang semua ini dari Keningau pula kan. Diorang Bual Bicara bersama dengan DJ Endo jam 9 hingga jam 11 pagi. Diorang punya sharing kan. Wah, sangat baik untuk kita dengar sebagai pembangkit semangat dan inspirasi terutama kepada generasi muda belia sama itu kan. Dan selepas diorang berbicarakan jam 11 itu diorang jelas sarapan rehat dan selepas itu diorang sambung belajar. Oke, diorang belajar menyulam linangkit. Wah, apa itu linangkit? Linangkit itu yang corak-corak baju tradisi. Oke, diorang belajar dan saya akan suruh rekam untuk disiarkan dalam saya punya siaran segmen. Oke, dan saya rekamlah. Lalu dalam segmen saya itu saya kasih tayanglah dan tiada perasaan tiada dalam pikiran saya yang mau panggil diorang Bual Bicara lagi sebab diorang punya masa habis sudah. Tapi tiba-tiba masa karena kasih tayang itu tayangan diorang menyulamkan, saya terpikir pula ini adalah pengalaman yang luar biasa. Jarang-jarang orang dapat. Kalau ada pun membayar, tapi diorang dapat free sampai diorang tahu macam mana menyulamkan. Ada. Jadi saya pun terpikir mau panggil balik diorang Bual Bicara lah, mau tanya apa pengalaman diorang, apa perasaan diorang kasih begini-gini itu jarum, kasih masuk itu benang di lubang jarum. Jadi itu adalah orang cakap unplanned kan, Bual Bicara yang tidak dirancang. Tiba-tiba saya panggil diorang, jangan bagi soalan yang susah-susah kan. Tapi ternyata karena bagi soalan yang mungkin luar biasa kan, tapi diorang dapat menjawab dengan baik. Jadi waktu Bual Bicara itu adalah yang tiada pertanyaan yang tersedia tapi muncul begitu saja kan. Sebab saya yang dulu 2 tahun yang lalu ada perasaan yang sedih melihat ini generasi muda sekarang yang tidak begitu memperhatikan, tidak seberapa memberi perhatian ataupun memikirkan tentang masa depan kita punya bangsa kan, termasuklah terutama bahasa dan juga tradisi-tradisi dan juga apa yang kita miliki, yang kita warisi dari turun-temurun dari nenek moyang kita, terutama sekali dalam kerap tangan dan macam-macam lagi lah, termasuklah tradisi adat-adat begitu dalam macam-macam bidang. Oke. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang saya munculkan itu membangkitkan kembali semangat dalam diri saya untuk tidak berhenti mengajak ataupun membawa generasi sekarang ini. Kenapa baik nih? Batuk-batuk. Di haus mengkali ini. Oke. Jadi itulah konon keprihatinan saya dulu. Misalnya saya sempat upload dalam YouTube, saya punya keprihatinan itu supaya kita betul-betul mau
ambil peduli terhadap kita punya masa depan ini, bangsa kita, bangsa KDMR kita di dusun. Oke, jadi pengalaman saya bersama dengan mereka itu terutama sekali kepada dua MRK yang lapas diorang siap belajar itu menjahit menyulamkan. Saya panggil diorang lagi, yaitu MRK Suk, Stanley Supin, dan juga Christopher Joseph MRK Tenom. Ya, terima kasihlah untuk pengalaman ini. Terima kasih kepada MRK kita sebagai ialah mereka sebagai duta lah terhadap kita punya bangsa ini, kita punya bahasa, kita punya adat, tradisi, juga pakaian dan macam-macam yang lain. Jadi ya saya pun terpikir juga pun bolehkah saya jadi MRK ini. Parasan betul kan. Yang bangkit dalam diri saya itu adalah mau keinginan untuk bukanlah mau jadi MRK siapa juga kan, saya ini mana ada kan. Tapi ya saya memberanikan lagi diri saya untuk bercakap ataupun mengajak, membawa kita punya generasi sekarang untuk terus mau memberi memikirkan masa depan. Kita punya bahasa, kita punya tradisi kan. Biasa yang saya nampak sekarang yang masih bagus untuk kita teruskan adalah tradisi minuman sosial, minuman tradisional kan. Tapi jangan lupa ya, yang lebih penting juga itu adalah bahasa. Kita teruskan, kita punya kebiasaan-kebiasaan adat, budaya, adat istiadat, dan pakaian juga kan. Itulah, sekali lagi terima kasih atas pengalaman hari ini, dan oleh karena itu saya minta maaf lah kalau MRK terutama si siapa itu Stanley sama si Christopher, kalau pertanyaan yang ya sebenarnya pertanyaan itu memerlukan persiapan, tapi tiba-tiba pula saya begitu. Tapi syukur itulah diorang yang pengalaman saya kan, mereka berani, mereka mau, dan mereka mau rela menjadikan diri mereka sebagai yang istilah dia yang dilihat oleh orang untuk membawa kita punya identity. Wah, ini yang perlu kita miliki sebagai generasi muda untuk terus membawa kita punya martabat, kita punya bahasa, martabat kita punya tradisi, dan juga kita punya bangsa sendiri, supaya tidak tenggelam oleh perkembangan ataupun arus perubahan zaman. Dia bilang diorang kan, menurut pengalaman yang kita dengar bersama dengan mereka kan, pertama kita mesti berani keluar dari zona nyaman. Apa itu zona nyaman kita, untuk terus mau membuka diri, menerima dan menghadapi situasi kehidupan pada masa sekarang, tetapi juga sekaligus bertindak. Ini yang penting, tindakan kan. Orang cakap kalau kita tiada guna kalau tahu saja tapi tidak mau melakukan, dibilangkan. Jadi memang itu betul, saya percaya tuh Kak. Tidak cukup kalau tahu buat tapai saja, perlu juga tahu pandai minum kan. Tapi kalau tidak pandai minum pun oke lah, jadi tukang belanja dan tukang kasih sedia pusat boleh lah. Oke, bercanda saja. Apapun ya, itulah pengalaman bersama dengan MRK. Jadi saya pun bukanlah ada perasaan mau jadi MRK, tapi perasaan meningkat, perasaan untuk terus berusaha membawa memperkasakan lagi martabat kita punya bahasa, kita punya tradisi, kita punya bangsa, begitu Bang. Kan dalam waktu berbicara itu, dalam komen ada yang pergi tulis, dia bilang apa sih boros, apa sih tinaru. Ini saya 100% setuju lah kan, betul itu. Jadi
beberapa cadangan ataupun beberapa ide ataupun pendapat dari MRK itu bagaimana kita mau terus mau memperkasa kita punya bahasa, kita punya bangsa kan di dalam keluarga. Nah, kan asal itu keluarga. Jadi di sini saya ingin menegaskan kembali bahwa kalau kita mau mengangkat martabat bahasa kita itu bermula dari keluarga, betul kan? Jadi kepada yang baru kawin itu, dengar baik-baik. Kita ini orang dusun ataupun orang Murut ataupun apapun bahasa kita di suku kita di Sabah ini, mari kita gunakan bahasa ibunda kita dalam pergaulan keluarga kita, terutama kita ajar anak-anak Anda. Sebab kalau saya mau cakap anak kita, saya belum kawin, belum ada anak. Yalah, siapapun yang keluarga kan, ya kita mulakan dari kecil. Karena ini dia punya rumus kan. Kalau bahasa ibunda itu perlu kita terapkan sejak dini ataupun sejak anak lagi diorang. Bahkan dari dalam perut lagi pun kasih puyai sudah itu anak lui lagi mah begitu. Pandai-pandai pula kan si Watitir. Ya, tapi betul itu. Sebab kalau bahasa-bahasa yang lain, otomatis diorang tahu kalau diorang sudah sekolah. Dulu kan dalam satu saya punya classmate yang sekolah rendah kan semua dusun habis. Nah, itulah bila masuk pergi tingkatan kan masuk tegaul bercampur sama murid-murid yang lain, pelajar yang lain kan dari kampung yang lain, diorang Melayu semua. Dan kami itu, terutama saya tidak pandai cakap Melayu masa itu. Apalagi bahasa-bahasa yang lain. Iyalah kan, tapi 1 bulan saja bersama-sama yang lain yang pandai bahasa Melayu, terus saya otomatis campin sudah bahasa Melayu. Nah, dan sudah lama sekolah kan otomatis bahasa yang lain kita boleh tahu. Misalnya bahasa Inggris begitu, dan bahasa yang lain-lain kalau kita belajar senang saja. Kita boleh tahu kalau kita mau belajar kan itu. Tapi kalau bahasa ibunda inilah suatu hal yang perlu kita sadari. Kalau kita terlambat ajar kita punya adik-adik, kita punya anak-anak, kita punya generasi bercakap bahasa ibunda, kalau diorang sudah besar macam saya kan memang sangat susah untuk belajar sudah itu. Paham boleh, tahu, tapi yang bercakap itu yang susah sudah. Jadi supaya lancar bercakap, lancar pemahaman, terapkan sejak kecil lagi dalam keluarga. Oke? Jadi mari kita buat lain ya kepada keluarga muda. Kalau mau beranak sudah itu, ingat ini bahasa ibunda kita mesti angkat. Saya pernah pergi satu kampung, tidak payahlah sebut. Itu budak-budak durang, anak-anak durang kecil lagi sudah campin bahasa Inggris. Oh, aduh. Tapi betulkah diorang juga campin itu bahasa ibunda? Nah, itu sajalah kan. Mana yang kita mau lebih banggakan? Ada orang yang bangga kunun bahasa ini, bahasa itu dia tahu. Tapi bahasa ibunda macam mana? Jangan sampai yang banyak karena buat laporan ataupun ada yang terjadikan baru beberapa bulan kunun di luar negeri. Bila balik kampung adalah lupa daratan sudah itu bahasa kan. Macam saya juga kan baru 1 tahun setengah di Indonesia dulu. Bila balik macam lupa daratan sudah. Karena marah-marah, kau ini lupa sudah bahasa sendiri, dia bilang. Terus saya pun tersadar, oh iya kan, saya bilang. Jadi nasiblah terbalik-balik kan, terbalik pergi logat sendiri, bahasa sendiri kan. Ya apapun ya, terima kasih untuk pengalaman yang hari ini. Jadi terima kasih juga karena menyokong siaran di Kekitaan FM. Jadi kita kongsikan pengalaman yang baik. Jadi itulah saya kongsikan ini supaya kita semakin mendapat semangatlah dan inspirasi untuk untuk ke depan, apa yang patut kita buatkan sebagai generasi muda lah, khasnya untuk generasi muda. Oke.
dia khas untuk generasi muda kan. Itulah yang tanggung jawab yang memang berat untuk kita, tapi tidak susah, itu senang saja itu. Kita mulakan dari sekarang, jangan kasih tunda-tunda lagi. Jangan kasih tuduh kepada orang lain, atau jangan jangan anggap hal ini adalah tanggung jawab kepada orang-orang tertentu. Misalnya guru yang BKD ataupun yang bagian kebudayaan dan tradisional, tidak, tapi kita semua, dimanapun kita berusaha. Sebab dalam kajian 10 tahun akan datang Amariun. Tiba-tiba Anda Amariun. Ya. Kurang dari 20 tahun akan datang, ya saya pun risau juga bahasa kita tenggelam sudah begitu. Jadi maukah kalau nanti orang luar kan pergi melancong tempat kita, tiada sudah identiti kita. Kita pun bercakap, dorang datang melancong sini, kita bercakap, dorang punya bahasa, dan dorang pun rasa, tiada yang istimewa di sini nih. Dorang cakap bahasa kita juga, macam kita juga, begitu kan. Tapi kita mau yang orang lain dari yang melancong pergi tempat kita, nampak siapa kita, apa bahasa kita, macam mana kehidupan kita, apa kita punya budaya kebiasaan, adat istiadat kita. Itu barulah kita punya identiti nampak di seluruh dunia. Tapi kalau diorang datang ke sini, gaya hidup kita pun macam diorang, kita punya bahasa pun macam diorang, apalah yang kita mau kasih tengok diorang kan, kalau kita punya identiti hilang. Nah begitulah. Jadi mari kita ambil inisiatif lah, mulai dari sekarang lah, jangan kasih tunda-tunda lagi. Oke? Jadi itu saja saya punya yang ingin saya kongsikan, sebab kalau kasih panjang-panjang pun memang bosan mau dengar juga kan. Apapun, salam watitir, dan juga terima kasih sekali lagi. Dan saya pun kecewa juga dalam adik-beradik saya, kan ada yang adik-beradik sepupu begitu kan, diorang lebih suka pakai bahasa Melayu daripada dusun, padahal diorang tahu bahasa dusun ada. Kalau boleh morutan itu boleh kah? Tidak lah bah. Oke lah, sampai di sini saja. Terima kasih karena sudah menyaksikan. Jangan lupa support channel YouTube Si Watitir, subscribe, komen-komen juga, like juga, dan kasih share saja kalau sudikan. Apapun, jangan lupa saksikan video yang selanjutnya.